Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, kami sebelum memberitakan khotbah di saat ini sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah setia mendukung pelayanan channel YouTube kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik yang sudah like, yang sudah subscribe, bahkan yang setia menonton siaran khotbah ini. Kami senantiasa mendoakan biarlah Tuhan yang akan memberkati saudara, saudara hidup dalam kemenangan, hidup dalam kekuatan iman bersama Tuhan, dan saudara semakin setia mengiring akan Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini yaitu siap setiap saat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal kerajaan sorga banyak kali disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus ada melakukan pelayanannya di muka bumi ini, saudaraku. Banyak kali Yesus memberitakan dan menyampaikan tentang hal kerajaan surga. Betapa sangat pentingnya hal kerajaan surga, saudaraku. Karena itu adalah impian setiap orang percaya. Amin. Kerajaan surga adalah tujuan kita semua. Kerajaan surga adalah dambaan kita semua. Hidup yang kekal adalah dambaan kita semua. Apalah artinya, saudaraku, kita hidup di dunia ini, hidup dengan segala keadaan, saudaraku, dan pada akhirnya kita tidak menerima kerajaan surga, saudaraku, tidak menerima hidup yang kekal. Saudara bisa bayangkan sia-sialah kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Jadi kerajaan surga itu sangat-sangat penting dalam hidup kita, dan kita, saudaraku, merindukan kerajaan surga itu menjadi milik kita semua. Amin. Menjadi bagian kita semua pada harinya kelak, saudaraku. Ketika Yesus menyatakan dirinya, kita, saudaraku, boleh berhak menerima kerajaan surga apabila, saudaraku, kita hidup sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat di sini bagaimana hidup kita ini harus siap setiap saat sesuai firman Tuhan ini. Dan saudaraku, ada ayat yang akan mendasari perenungan kita atau tema yang disampaikan saat ini, supaya kita benar-benar mengerti akan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Apalagi, saudaraku, kita hidup di hari-hari ini, bukan lagi kita hidup di masa-masa di era 50-an, tahun 60-an, 70-an, 80-an. Tetapi kita harus membuka mata rohani kita bahwa kita sudah ada di masa-masa akhir zaman, saudaraku. Kita sudah melihat ada begitu banyak peristiwa yang sementara menggemparkan dunia ini, saudaraku. Baik peristiwa di Los Angeles, saudaraku, di Amerika sana, itu bukanlah secara kebetulan terjadi di hari-hari ini, saudaraku. Bagaimana orang berkata itu Sodom dan Gomora modern. Dan kita perlu memiliki pandangan ke depan bahwa, saudaraku, kita harus siap setiap saat. Saudaraku, ayat yang akan merenungkan atau ayat yang akan menjadi dasar, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4 dulu kita akan baca di sana. Di sana, saudaraku, dalam Matius pasal 25 ini tentang firman berkata tentang gadis-gadis. Ada 10 gadis, saudaraku, yang Tuhan katakan lewat perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang 5 itu adalah gadis yang bijaksana. Tetapi yang 5 itu adalah gadis yang bodoh, kata firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dulu ayatnya. Matius 25 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu hal kerajaan surga
Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara perhatikan di ayat pertama, di situ Tuhan berkata, hal kerajaan surga. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudaraku, hal kerajaan surga ini sangat penting, saudaraku. Bukan hanya di pasal 25 ini, pasal 25, Yesus menerangkan bagaimana hal kerajaan surga itu. Tetapi ada begitu banyak penjelasan dari Tuhan, perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan, saudaraku, tentang hal kerajaan surga itu sendiri. Jadi sangat penting sekali tentang kerajaan surga. Karena tujuan setiap manusia, tujuan kita, tujuan orang yang percaya kepada Tuhan, akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini, tujuannya ialah kepada kekekalan. Amin. Tujuan kita ialah surga, saudaraku. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Saudaraku, tujuan kita ialah kekekalan. Apa artinya kita memiliki segala-gala di dunia ini kalau pada akhirnya jiwa kita binasa? Jiwa binasa berarti tidak berhak mendapatkan kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, yaitu neraka, penyiksaan yang kekal. Sebab itu berulang-ulang kali Yesus menyampaikan tentang hal kerajaan surga. Jadi tidak boleh dipandang enteng oleh setiap kita bahwa kerajaan surga itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, yang harus menjadi target dari hidup kita, saudaraku, amin. Yang harus menjadi, saudaraku, impian kita, tujuan kita selama ada di dunia ini, yang singkat adanya, di dunia yang sementara saja, saudaraku. Kita akan melihat Tuhan berkata, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 bodoh dan 5 bijaksana. Kenapa dikatakan ada yang bodoh, ada yang bijaksana? Yang bijaksana, saudaraku, Alkitab bilang di pasal 25 ini, Matius, yang bijaksana, gadis-gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan pelitanya dan minyaknya, saudaraku. Jadi pelita mereka sudah siap dan minyak untuk pelita tersebut sudah tersedia, sudah standby, saudaraku. Sudah cukup, saudaraku, pelita mereka dan minyak mereka. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, kata firman Tuhan yang dicatat di pasal 25 ini, adalah gadis-gadis yang cuma punya pelita tanpa mempersiapkan minyak di dalam pelita itu. Ada minyak tetapi cuma sekedar saja di dalam pelita yang mereka persiapkan. Itu adalah gadis-gadis yang bodoh. Kita baca, saudaraku. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tidak ada persediaan minyak lebih di dalam pelita mereka, saudaraku. Jadi ya cukup yang ada saja, yang tinggal sedikit itu, saudaraku. Dan mereka tidak mempersiapkan minyak yang lebih, saudaraku, di saat mereka menyongsong mempelai laki-laki. Saudaraku, kita semua adalah mempelai-mempelai Kristus. Mempelai-mempelai Kristus, gadis-gadis yang sementara menantikan kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, di sini di ayat yang kelima kita baca selanjutnya. Ayat 4 dulu. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi ayat 5, karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua,
lalu tertidur. Ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Saudaraku, ini yang dimaksudkan firman Tuhan. Siap setiap saat, saudaraku. Gadis-gadis yang bijaksana, mereka bukan hanya mempersiapkan pelita, tetapi minyak mereka sudah standby, saudaraku. Minyak mereka full. Jadi walaupun, saudaraku, mereka harus menunggu, belum datang-datang juga mempelai laki-laki yang mereka nanti-nantikan, tetapi ada persediaan minyak di dalam pelita itu, saudaraku. Pelita tidak mungkin akan menyala kalau tidak ada minyak, saudaraku. Tetapi kalau pelita itu di dalam pelita itu ada minyak, walaupun pelita itu tetap menyala, saudaraku, ada persediaan minyak di dalamnya, saudaraku. Kalau dulu kami di kampung, kami sempat melihat dan kami mempergunakan yang namanya pelita itu. Ditaruh pakai sumbu, saudaraku. Baru ada botol, di dalam botol itu ditaruh minyak tanah, saudaraku. Jadi kalau dipasang dengan korek api dia menyala. Minyaknya itu ditaruh di dalam botol. Itu tempo-tempo dulu punya sistem karena belum ada lampu listrik. Jadi pakai itu, saudaraku, lampu botol. Jadi kalau pagi-pagi kami bangun, kalau tidur kami masih sempat saudaraku mengalami yang namanya pelita. Tidur malam cuma pakai lampu pelita, bangun pagi hidung ini sudah hitam-hitam, saudaraku, karena itu lampu minyak tanah. Tetapi saya sudah sempat lihat dan mengalami bagaimana orang tua kami pakai lampu seperti itu. Jadi kalau semakin di dalam botol itu minyak tanah itu habis, otomatis lampu yang ada di luar di ujung botol itu, saudaraku, yang dipakaikan sumbu, lampu itu lama-kelamaan dia akan padam, saudaraku. Dan ini firman Tuhan katakan, gadis yang bijaksana adalah gadis yang mempersiapkan minyak dan pelitanya. Saudaraku, dalam kehidupan kita ini, pelita tidak bisa lepas dari yang namanya minyak. Pelita tidak pernah lepas dari yang namanya minyak. Untuk pelita itu menyala, saudaraku, harus ada persediaan minyak di dalamnya. Saudaraku, kita adalah pelita-pelita itu, terang itu. Kalau saudara baca dalam kitab Matius 5 ayat 14, firman berkata, kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin orang menaruh pelita itu, saudaraku, di bawah gantang, tetapi meletakkannya di bagian atas. Supaya dapat menyinari, saudaraku, orang dapat melihat. Karena terang itu tidak bisa disembunyikan. Kehidupan kita ini adalah pelita-pelitanya Tuhan. Adalah terang-terang Kristus. Jadi bagaimana terang Kristus dalam hidup kita akan menyala, saudaraku, akan bercahaya, saudaraku, yaitu kita harus punya minyak dalam hidup kita. Dan ternyata, saudaraku, orang Kristen yang punya minyak dan pelita, dia siap setiap saat. Jadi, saudaraku, orang yang ibaratnya ada minyak dalam hidupnya, saudaraku, kapanpun, dalam keadaan apapun, saudaraku, dikatakan kalau kita sesuai ikut dengan firman Tuhan, berarti rohani kita dikatakan selalu standby. Rohani kita rohani yang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Orang yang punya minyak, pelitanya tetap menyala adalah orang yang selalu standby di dalam Tuhan. Kapanpun Tuhan mau datang untuk menjemput kita, kita siap. Karena ada minyak, ada pelita yang menyala dalam hidup kita, saudaraku. Saudaraku, mungkin kita akan berkata seperti ini, Tuhan nanti datangkan lama. Ya, taruhlah kita jangan pakai pandangan seperti itu. Tetapi saudaraku, bencana alam, amin, kematian, kiamat secara pribadi, saudaraku. Seandainya Tuhan datang, jangankan kepada siapa, saya contohkan diri saya. Tuhan datang kepada saya, Tuhan berkata hari ini kamu kembali.
Kalau saya tidak siap, saudaraku, berarti saya tidak mendapatkan kerajaan surga. Bagaimana saya dikatakan siap dalam segala setiap saat, yaitu saya harus punya minyak dalam pelita saya, saudaraku. Dalam hidup saya harus ada minyak full, saudaraku. Minyak itu apa, saudaraku? Minyak itu ialah Roh Kudus. Minyak itu ialah pengurapan Tuhan, pengurapan Allah Roh Kudus dalam hidup kita, saudaraku. Kita akan berkata, bagaimana saya akan ada minyak dalam hidup saya, Ibu Pendeta? Bagaimana selalu ada pengurapan Roh Kudus dalam hidup saya? Saudaraku, menjadi pelita itu berbicara kita menjadi berkat, menjadi terang. Kita tidak mungkin menjadi terang bagi banyak orang kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus di dalam hidup kita, saudaraku. Kita tidak akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang kalau Yesus Kristus, kalau Roh Kudus tidak mengurapi hidup kita, saudaraku. Bagaimana pengurapan itu akan mengalir dalam hidup kita? Minyak itu, Roh Kudus itu, api Roh Kudus itu, urapan Roh Kudus akan ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu dekat dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita harus punya hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Setiap saat kita harus ada jam doa dengan Tuhan, saudaraku. Minimal bangun pagi sebelum tidur, saudaraku, harus ada jam waktu khusus dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita ada minyak selalu. Pelita kita tidak akan padam, saudaraku. Karena kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudaraku. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, itulah yang membuat, saudaraku, ada urapan Tuhan terus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus terus dalam hidup kita. Roh Kudus itu luar biasa, saudaraku. Dia yang berfungsi menginsyafkan kita dari dosa, saudaraku. Roh Kudus yang menuntun jalan-jalan kita kepada jalan kebenaran. Sebab itu Tuhan berkata tidak bisa kalau kita itu tidak ada minyak dalam hidup ini. Kalau kita tidak ada minyak, kita tidak siap untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki, yaitu mempelai Kristus Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan bahwa hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Saudaraku, hidup kita ini seperti bejana, saudaraku. Bagaimana bejana kita akan penuh dengan minyak kuasa Roh Kudus kalau kita jauh dari sumber, saudaraku, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, kita harus menjalin hubungan yang spesial dengan Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudaraku. Kalau kita punya hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, kita gak akan takut apapun, saudaraku. Meskipun hari ini kita diperhadapkan dengan kematian sekalipun, kita tidak akan berkata saya takut menghadapi kematian. Kita tidak akan takut, saudaraku. Karena kita kenal persis diri kita, bahwa kita sudah siap, saudaraku. Roh Kudus yang selalu menerangi kita, Roh Kudus yang akan menuntun jalan hidup kita. Ketika kita berbuat salah, Roh Kudus itu yang akan menginsyafkan kita, yang akan menegur kita. Dan hidup kita, saudaraku, setiap hari dibaharui oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya hidup kita itu ada minyak urapan Allah, saudaraku. Penuhiku dengan minyak kudus-Mu. Saudaraku, penuhi hidup kita dengan minyak, dengan urapan Tuhan. Kita berdoa, kita memohon Tuhan, urapan Allah mengalir dalam hidup saya. Urapan Roh Kudus mengalir dalam hidup saya. Kalau kita ada minyak, ada urapan Tuhan, hidup kita, pelita kita akan menyala.
Hidup kita akan menjadi terang, akan menjadi berkat Tuhan. Di mana-mana kita memancarkan kasih Kristus, di mana-mana kita memancar terang Kristus ada dalam hidup kita, saudaraku. Kalau kita punya minyak itu, saudaraku, kita tidak bisa memperoleh minyak itu dari siapapun, tetapi kita sendiri yang memohon itu kepada Yesus Tuhan. Lewat apa kita dekat dengan Tuhan? Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, saudaraku. Orang yang punya minyak dalam dirinya, dia siap dalam segala keadaan. Seandainya saudaraku bencana alam besar terjadi, gempa bumi terjadi, saudaraku, dan itu harus kita alami. Kita sudah siap, Tuhan, saya sudah siap. Kalau di saat bencana alam datang, saya mati di saat itu, Tuhan, saya siap. Karena apa? Hidup kita benar-benar kita yakin. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Seandainya tsunami datang, kecelakaan seandainya saudaraku terjadi. Coba saudara lihat yang terjadi di Amerika sana, di Los Angeles, saudaraku. Banyak orang pasti tidak menduga, banyak yang tidak siap, saudaraku. Bagaimana mau siap tiba-tiba hal itu terjadi? Pasti ada yang gak sempat ambil baju, gak sempat ambil uang, gak sempat ambil dompet, gak sempat ambil barang-barang berharga, dokumen-dokumen yang ada di rumah mereka. Mereka harus melarikan diri, saudaraku, hanya bawa baju di badan saja. Karena tidak ada persiapan, karena tidak ada yang tahu hal yang keadaan yang seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba, saudaraku. Rohani kita harus selalu siap, saudaraku. Bagaimana kita akan selalu siap? Kalau kita yaitu dekatlah dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan nggak akan perlu takut dengan segala situasi apapun, saudaraku. Bahkan menghadapi kematian sekalipun tidak akan merupakan satu ketakutan dalam dirimu, dalam diri saya tidak akan menjadi satu ketakutan. Karena apa? Saya siap, Tuhan. Saya tahu kalau Tuhan ambil nafas saya hari ini, saya tahu alamat saya di mana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya yang sucikan segala dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saudaraku, jadi kita tidak akan perlu takut dengan segala situasi yang ada di depan kita, saudaraku. Karena apa? Kita siap. Kita sudah siap, Tuhan. Kita kenal, saudaraku, yang kenal persis diri kita ialah saudaraku yang tahu isi hatimu, yang tahu rohani kita saat ini ialah saudara sendiri. Saudara bisa menjawab itu dalam hatimu, iya Tuhan, saya rohani saat ini lagi malas. Kita yang tahu, saudaraku. Rohani kita saat ini lagi lemah. Rohani saat ini kita lagi santai. Kita yang dapat menjawab di dalam hati kita, saudaraku, seperti apa keadaan rohani kita. Oh Tuhan, benar saya ini masih jarang berdoa. Benar Tuhan, saya ini jarang ibadah. Kita yang dapat menjawab dalam hidup kita. Begitu juga dengan kami, saudaraku. Firman berkata, saudaraku, lewat firman Tuhan ini kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis, ayat 10 dulu. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Tuhan berkata, ketika mempelai laki-laki datang, saudaraku, gadis-gadis yang bijaksana yang sudah siap, minyak dan pelitanya sudah siap, saudaraku, mereka masuk ke ruang perjamuan kawin. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat yang ke-13, ayat terakhir. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku, Tuhan berkata kepada gadis yang bodoh ini, ketika pintu ditutup mereka berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi saudaraku, mempelai laki-laki itu berkata, aku berkata kepadamu, ini huruf besar berarti Tuhan Yesus, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Orang yang saat ini, saudaraku, pandang enteng, tidak mau hidup dekat dengan Tuhan,
Sukanya saudaraku santai-santai, tidak mau dekat mencari Tuhan, tidak mau rajin datang beribadah, tidak mau rajin datang berdoa saudaraku. Ibaratnya orang yang tidak punya minyak. Tuhan berkata apa saudaraku? Aku tidak mengenal kamu. Saudaraku, kenyataan pahit ini harus mereka terima. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Jadi pada saat itu pintu kemurahan Tuhan tertutup saudaraku. Jadi tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan ini yaitu sekarang saudaraku. Pintu kesempatan dan kemurahan Tuhan terbuka. Tetapi Tuhan bilang bagi gadis-gadis yang bodoh, yang cuma punya pelita tanpa ada persediaan minyak, saudaraku. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Sebab itu Tuhan berkata 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku, walaupun banyak orang berkata, kan Tuhan mau datang masih lama, saya santai-santai dulu lah. Tuhan mau datang itu, Yesus mau datang masih lama. Masih harus begini dulu, lewati tanda-tanda begini, ya mungkin seperti itu. Tetapi saudaraku, apakah kita sudah siap menghadap Tuhan di saat hari ini atau besok atau lusa? Saudaraku, Tuhan berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Berjaga-jaga berarti kita punya pelita dan punya minyak. Ketika kita ada minyak dan pelita, hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi terang dimanapun kita ada. Kita menjadi saluran berkatnya Tuhan. Terang Kristus terpancar dalam hidup kita. Itu tandanya kita ada Roh Kudus. Amin. Orang yang ada minyak dalam pelitanya, dia ada Roh Kudus dalam dirinya, saudaraku. Buah-buah Roh Kudus itu akan terpancar dalam hidupnya. Saudaraku, kita akan terpancar menjadi anak-anak Kristus ketika saudaraku ada minyak dalam hidup kita. Kita membutuhkan urapan Roh Kudus, saudaraku. Kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus itu adalah penolong. Tuhan berkata ketika Tuhan akan terangkat ke surga, aku akan mengirimkan kepadamu penolong dalam hidupmu, saudaraku, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita, saudaraku. Kita tidak akan mampu menjalani hidup ini tanpa Roh Kudus. Bagaimana kita akan memperoleh Roh Kudus kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kita tidak minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi Tuhan dengan Roh Kudus, Tuhan. Tuhan jamah hidup saya supaya saya selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Selalu ada minyak Tuhan dalam hidup saya sehingga saya selalu menjadi berkat. Hidup saya ini hidup yang berbuah-buah, hidup yang menunjukkan bahwa saya ini adalah anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita ada pelita dalam hidup ini, ada minyak urapan Roh Kudus, saya percaya saudaraku, kita siap. Dalam segala situasi kita siap. Kita tidak perlu takut dengan hidup ini, saudaraku. Kita tidak perlu takut dengan keadaan. Saudaraku, di hari-hari depan, saudaraku, kita tidak akan tahu apakah dunia ini akan semakin aman. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, makin hari makin bertambah, dunia ini tidak akan menjanjikan situasi akan baik-baik, saudaraku. Bahkan firman Tuhan berkata akan terjadi banyak bencana-bencana alam. Akan terjadi di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, penyakit sampar di mana-mana, saudaraku. Akan terjadi deru perang di mana-mana, itu tanda akhir zaman. Dan bagaimana kita akan mempersiapkan diri kita? Yaitu hanya satu, dekatlah dengan Tuhan, saudaraku. Dekat dengan Tuhan berarti kita, saudaraku, Tuhan akan bentengi kita. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita, saudaraku. Roh Kudus akan menerangi jalan hidup kita. Roh Kudus akan memegang langkah kita. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan. Belajar, siapkan waktu, korbankan waktumu untuk dekat dengan Tuhan. Banyak orang, saudaraku, cuma mau berkorban waktu untuk mereka bekerja. Kalau bekerja mereka tidak anggap rugi. Kalau bekerja mereka dengan segenap kekuatan, saudaraku. Lembur kalau lembur, saudaraku. Waktu tidak dihitung-hitung, saudaraku. Tetapi kalau mau berdoa dengan Tuhan, mau baca Alkitab, menganggap rugi. Menganggap waktu itu terbuang. Menganggap waktu itu ya terkuras. Oleh karena berdoa, oleh karena beribadah. Saudaraku, ini
sangat penting dalam hidup kita. Kita membutuhkan minyak itu, saudaraku. Kita tidak boleh berjalan tanpa minyak. Kalau kita tidak ada minyak, kita tidak akan menjadi terang, saudaraku. Pelita kita tidak akan menyala karena tidak ada minyak. Yang membuat kita menjadi berkat, kita menjadi terang, saudaraku, pelita kita tidak padam, ialah karena kita punya minyak urapan Roh Kudus. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Saudaraku, urapan Tuhan itu menghancurkan dosa-dosa dalam hidup kita, saudaraku. Sebab itu kita memohon urapan Tuhan, minyak Tuhan, saudaraku, minyak urapan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Saudaraku, kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, saudaraku. Hari-hari ini mari banyak waktulah kita dekat dengan Tuhan. Kita mohon Tuhan penuhi hidup kami dengan Roh Kudus. Penuhi hidup kami supaya kita tidak salah jalan. Kita tidak salah, saudaraku, di dunia saat ini, saudaraku, banyak penyesatan di media sosial. Di media sosial, saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang berkata dia hamba Tuhan, yang berkata dia pendeta, tetapi saudaraku, kalau kita tidak punya hikmat Tuhan, kita tidak punya Roh Kudus, ada banyak pengajar-pengajar sesat yang berkedok pendeta dan hamba Tuhan di media sosial saat ini. Jadi kalau kita ada Roh Kudus, ada pengurapan dari yang kudus, dari Yesus sendiri, saudaraku, kita dapat membedakan mana ajaran-ajaran yang sesuai firman, mana penyesat-penyesat yang berkembang, saudaraku. Roh Kudus itu sangat besar fungsinya dalam hidup kita. Roh Kudus itu sangat besar, saudaraku, manfaatnya dalam hidup kita. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu ialah predikatnya penolong, penghibur. Ada lagu seperti ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Saudaraku, Roh Kudus adalah pelindung, penghibur, dan menara kekuatan di dalam hidup kita, saudaraku. Kita butuh urapan Roh Kudus. Minyak kita tidak boleh habis, saudaraku. Kasih kita dengan Tuhan tidak boleh habis. Doa kita dengan Tuhan tidak boleh habis. Ibadah kita dengan Tuhan tidak boleh habis. Kesetiaan kita dengan Tuhan tidak boleh habis. Kerajinan kita dengan Tuhan tidak boleh habis. Pengorbanan kita dengan Tuhan, apa yang kita lakukan tidak boleh habis. Karena itu yang menentukan minyak Tuhan. Minyak pengurapan Roh Kudus tetap menyala-nyala di dalam hidup kita. Kalau kita berhenti berdoa, minyak kita akan semakin sedikit. Kita berhenti mencari Tuhan, minyak kita lama-lama akan habis. Urapan Tuhan akan habis, saudaraku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami berdoa di hari-hari yang penuh dengan gejolak di sana sini. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Cuma dekat dengan Tuhan kita mampu mengatasi segala sesuatu. Cuma dekat dengan Tuhan kita tidak akan takut menghadapi apapun di depan kita. Kita akan tetap kuat. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Minyak kuasa Roh Kudus selalu full di dalam bejana kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Engkau boleh memperingatkan kami supaya kami boleh punya pelita dan minyak itu dalam hidup kami. Biarlah kami selalu mencari Tuhan. Kami selalu duduk di kaki Tuhan, setia kepada Engkau. Kami selalu Tuhan mengandalkan Tuhan. Kami selalu menyiapkan waktu yang terbaik, waktu yang khusus untuk Tuhan berdoa kepadamu. Kami boleh membawa diri kami untuk mencari Tuhan, membaca firman-Mu, lebih mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan. Urapan Roh Kudus mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Menjamah hati kami, memulihkan kami, mengubahkan kami.
supaya kami siap dalam segala keadaan. Kami tidak perlu takut dengan hidup ini, bahkan menghadapi kematian sekalipun kami tidak akan takut. Karena hidup kami ada di dalam kekuatan Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua pemirsa di rumah yang selalu setia mendukung channel YouTube ini Tuhan. Yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah menonton firman Tuhan ini. Biarlah iman kami semakin kuat, biarlah hidup kami semakin menyenangkan hatimu, semakin berkenan dan menyukakan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami, buka jalan segala pintu-pintu yang tertutup. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan, sehingga keberkatan Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.